Pemirsa, informasi terkini mengenai kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Aceh untuk melihat bagaimana kondisi terkini penanganan bencana di Aceh. Sudah ada dua rekan kami, ada Saiful yang saat ini berada di Biren Aceh dan juga ada rekan Fadli di Banda Aceh. Pertama kita akan ke Saiful terlebih dahulu. Saiful, bisa dijelaskan apa saja agenda yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto di Biren? Silakan, Saiful. Ya, baik Rendra dan pemirsa di rumah. eh, Pagi hari ini Presiden Prabowo Subianto rencananya akan berkunjung ke Kota Biren. Kemungkinan mereka akan berkunjung ke titik jembatan Tepin Mane di kawasan Juli. Jadi mereka saat ini telah tiba di Banda Aceh sekitar pukul 10.30 dan mereka sedang akan menuju dengan helikopter ke arah Biren. Kemungkinan setelah sampai di sini, setelah usai kunjungannya di Biren pada hari ini, uh, Prabowo langsung akan menuju ke Aceh Tamiang dan diperkirakan akan bermalam di Banda Aceh. Dan perlu kita ketahui pada hari ini salah satu jembatan yang terparah mungkin, termasuk Tepin Mane yang bakal dikunjungi. Di belakang saya ini jembatan Kutablang, Rancung, dan Pantelong. Ada tiga jembatan yang berada di kawasan ini. Semua jembatan ini harus dilewati dengan menggunakan perahu. Demikian Rendra. Baik, ini dampak terputusnya jembatan seperti yang ada di belakang Anda, ini dampaknya seperti apa bagi masyarakat sekitar dan juga terutama bagi distribusi bantuan di Biren? Saiful. Ya Rendra, inilah yang menyebabkan putusnya komunikasi, bahkan sulitnya mendapatkan minyak akibat daripada putus jembatan ini. Karena tidak ada satupun jalan yang bisa berada dari Medan. Ini mereka langsung standby di sini dan memarkirkan kendaraan yang berada di Kutablang. Kemudian mereka naik perahu, kemudian baru bisa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil lain di seberang sana. Dan demikian juga yang dari Banda Aceh, mereka sesampainya di kawasan Kutablang ini, jembatan Kutablang, mereka akan naik perahu menyeberang kemari, kemudian mereka juga akan meluncur ke Banda Aceh, dan di sini mobil-mobil yang berangkat ke Banda Aceh sudah menunggu di seberang sini. Demikian Rendra. Berarti Saiful bisa Anda pastikan juga bahwa saat ini akses satu-satunya untuk menuju ke Biren hanya melalui jalur udara, begitu Saiful? Ya, bisa juga demikian Rendra, karena ini di sini selain menggunakan perahu, memang sulit ya untuk membawa perbekalan bantuan, memang sulit karena ini keterbatasan peralatan, ramainya masyarakat yang mau menyeberang. Ya, sebaiknya kalau memang ingin mengirimkan bantuan ya pakai dengan menggunakan helikopter. Jadi karena memang benar-benar terisolir. Jadi artinya tidak ada jalan satupun yang bisa melintasi dari sini yang bisa membawa makanan, baik minuman dan juga yang paling utama itu adalah bahan bakar. Demikian Rendra. Baik, mungkin dengan kondisi yang terisolasi seperti ini, Saiful, warga sangat membutuhkan bantuan. Ini bantuan apa saja yang saat ini sangat urgent dibutuhkan oleh warga? Dan Anda bisa sampaikan juga bagaimana kondisi para warga saat ini, apakah ada yang sudah dalam kondisi yang sakit akibat sudah berminggu-minggu terisolasi, Saiful? Ya Rendra, mereka ini sangat membutuhkan yang pertama sekali dulu ya kalau bisa transportasi dulu. Karena untuk bepergian ini agak sulit karena harga minyak pun yang biasanya itu harganya 10.000 untuk minyak subsidi. Hari ini kalaupun ada 50.000 pun sulit didapat, demikian Renda. Tapi sangat masyarakat di sini sangat membutuhkan yang pertama dulu beras, kemudian juga minum karena sumber air minum ini semua terputus di sini, dan kemudian juga pakaian karena pakaian tidak ada yang bisa diselamatkan. Demikian juga dengan makanan bayi. Ini sepertinya
semuanya sangat dibutuhkan Sani, apalagi untuk kesehatan. Banyak masyarakat yang sudah mulai gatal kakinya akibat dimakan lumpur itu, kakinya banyak rusak. Demikian Rendra. Baik, dengan kunjungan Presiden yang rencananya akan ke Biren ini, apa harapan dari warga setempat dari yang bisa Anda pantau dalam beberapa hari terakhir ini, Saiful? Iya, masyarakat sangat berharap yang pertama arus transportasi ini bisa lancar kembali. Kemudian juga kalau bisa bantuan beras, minyak juga ini tidak boleh terputus. Karena ini sangat urgent sekali bagi masyarakat di sini. Minimal kalau ada minyak mereka bisa menempuh perjalanan untuk mencari makan. Walaupun bantuan pemerintah memang sangat tipis sekali. Demikian Rendra. Baik, kita akan tunggu bagaimana kedatangan dari Presiden Prabowo di Biren Aceh, dan selanjutnya kita menuju ke rekan Muhammad Fadli yang berada di Banda Aceh. Fadli, apa bisa dijelaskan agenda apa nanti akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Banda Aceh, mungkin setelah nanti melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk memantau kondisi bencana? Fadli. Fadli, silakan dengan laporannya. Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Fadli. Nanti kami akan kembali kepada Fadli untuk memantau bagaimana kondisi terkini di Banda Aceh. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Meski dengan risiko pendaratan, helikopter polu udara di Barakam Polri berhasil dropping logistik bantuan ke wilayah Aceh Tamiang, Aceh. Kondisi terkini di Aceh Tamiang menunjukkan lokasi terdampak yang layak untuk dilakukan pendaratan helikopter untuk dropping logistik sangat minim akibat genangan air banjir bandang yang masih menggenangi sebagian besar daratan. Kadif Humas Polri menyatakan bantuan logistik yang dikirimkan akhirnya sampai ke Aceh Tamiang dengan dropping penuh risiko, dan semua dilakukan demi penanganan masyarakat terdampak yang tetap harus terpenuhi kebutuhannya.